Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gadaha dengan NIM 12.032.013, program studi teknik fisika TPB 7B. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan program C++. Di sini saya membuat dua program. Yang pertama itu saya mengambil dari mata kuliah fisika, dan program yang kedua itu mata kuliah biologi. Sebelum kita masuk ke dalam programnya, di sini saya akan menjelaskan secara umum apa sih program C++ itu. Program C++ itu adalah sebuah program yang kita masukkan, dan program tersebut akan berjalan ketika sesuai dengan program yang telah kita buat. Untuk tujuannya, program bisa menulis naskah. Langkah-langkahnya itu kita terlebih dahulu membuat program acaranya. Kemudian kita mengokulasi program dan pengujian terhadap program yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita mengaitkan objek dengan program yang telah kita buat. Kemudian baru bisa kita menjalankan program yang telah kita buat. Langsung saja kita masuk ke dalam program yang pertama, yaitu pada mata kuliah fisika. Untuk pertama-tama kita masukkan include use term. Kemudian kita masukkan using name std. Kemudian yang ketiga kita masukkan in main. Dan di sini saya memasukkan count-nya, program untuk menghitung nilai dari gaya kolom. Untuk count yang kedua itu saya memasukkan rumus yang digunakan pada materi ini adalah F, K, Q1, Q2, dan R. Untuk selanjutnya kita masukkan code banyaknya data yang akan dicari. Kemudian kita masukkan double gaya N, double Q1N, kemudian double Q2N, double KN, dan double RN. Kemudian untuk count selanjutnya kita masukkan nilainya. Count yang terusnya itu F, K, Q1, Q2, dan R. Kemudian kita masukkan for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan N min 1, I plus plus. Selanjutnya kita masukkan count data ke I plus 1. Kemudian count nilai K, kemudian count masukkan angka 9, kemudian masukkan sin K, I, count nilai Q1, kemudian sin Q1I, kemudian count nilai Q2, jadi sin Q2I, kemudian count nilai R, itu jadi sin RI. Gaya I sama dengan KI. Q1I, Q2I, RI, dan RI. Kemudian kita masukkan for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan N min 1, I plus plus. Untuk selanjutnya kita masukkan count hasil gaya ke I plus 1, itu adalah gaya I sama dengan Newton. Untuk yang selanjutnya itu count program selesai. Seterusnya itu kita masukkan count apakah Anda ingin mengulangi program ini, tulis ya atau tidak. Jika kita ingin memilih ya, itu kita masukkan if y dengan ya, go dengan 1. Nah, jika kita tidak, itu maka program berakhir. Terima kasih. Kemudian kita akhiri dengan return 0. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam program yang kedua, yaitu program dari mata kuliah biologi. Yang pertama kita masukkan include use term. Dan yang kedua kita masukkan using name space std. Kemudian yang ketiga kita masukkan in main. Untuk selanjutnya kita masukkan code selamat datang di program di sini saya memasukkan selamat datang di program klasifikasi tumbuhan. Untuk yang selanjutnya code saya memasukkan apakah Anda ingin melanjutkannya, ketik yes untuk melanjutkan. Kemudian saya klik saya masukkan yes. Untuk outnya pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari jenis klasifikasi tumbuhan yang ingin Anda ketahui. Kemudian kita masukkan out berikut data nama klasifikasi tumbuhan. Untuk kode yang pertama, di sini saya membuat dua klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu
bryophyta, dan kedua itu pteridophyta. Kemudian selanjutnya kita masukkan for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 1, i plus plus. Selanjutnya kita masukkan code. Masukkan nama jenis klasifikasi yang Anda ketahui. Menggunakan huruf kecil semua. Selanjutnya kita masukkan for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 0, i plus plus. Kemudian itu if namanya, yaitu if nama i dengan bryophyta. Selanjutnya kita masukkan code pengertian. Ini masukkan pengertian. Dan yang kedua, di sini akan otomatis muncul code bryophyta atau tumbuhan lumut, merupakan salah satu tumbuhan yang sangat mudah kita temukan, terutama di tempat yang lembab seperti tanah, bebatuan, pohon hingga tembok. Karena pada dasarnya tumbuhan ini memang menyukai tumbuhan yang basah, tempat yang basah dan lembab. Terus selanjutnya kita masukkan code ciri-cirinya. Kemudian code yang pertama itu jenis lumut berbentuk talus dan berlobus seperti hati manusia. Kemudian itu yang kedua, itu kita masukkan code keduanya, jenis lumut berumah dua. Selanjutnya code yang ketiga, kita masukkan jenis lumut membentuk zigot. Selanjutnya kita masukkan code jenis-jenis. Itu jenis-jenis lumutnya, yaitu kita masukkan code-nya lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Terus selanjutnya itu kita klik as if, kita masukkan nama i pteridophyta. Kemudian di sini kita muncul, kita masukkan code pengertian. Kemudian code kita masukkan tumbuhan paku atau pteridophyta memiliki daun dan juga batang dan dapat berkembang biak dengan sporanya. Tumbuhan ini juga memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Tumbuhan ini juga mengandung klorofil dan berakar serabut. Untuk setiap program itu kita tulis, kita akhiri dengan enli. Untuk selanjutnya itu code ciri-cirinya. Yang pertama kita masukkan code pertama itu akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Untuk code yang kedua itu daun muda tumbuh menggulung. Kemudian selanjutnya kita masukkan jenis-jenisnya, code jenis-jenisnya. Di sini code-nya, jenis-jenisnya itu paku kawat, paku purba, dan paku sejati. Kemudian kita akhiri dengan enli. Kemudian kita akhiri program dengan return 0. Kenapa sih pada program pertama saya memasukkan if dan program kedua saya memasukkan else if? Itu karena untuk program kedua, else if itu adalah program percabangan yang kedua. Nah, jadi otomatis kita harus menggunakan else if. Kita tidak bisa menggunakan if karena nanti hasilnya akan berbeda atau hasilnya tidak dapat ditemukan. Nah, kenapa sih kita harus memasukkan program dengan benar? Karena Deep C++ ini adalah program yang sangat sensitif dengan adanya perubahan. Jadi kita tidak bisa memasukkan program yang berbeda dengan program selanjutnya. Nanti hasilnya juga itu akan berbeda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi program project yang saya buat. Mungkin segini aja. Maaf bila ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.